Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya Om Faujin. Semoga hari-hari kalian tuh selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu banyak hari-hari yang kita lalui, mau itu baik atau buruk, dan itu kita tetap jalani dengan semaksimal mungkin. Hari ini kita ingin membicarakan tentang hal buruk yang menimpa kita kemarin setelah kami pulang dari periksa atau kontrol istri saya yang kemarin habis kilat. Oh ya, perkenalkan dulu, ini istri saya, namanya Ika Suswati. Ya, cerita itu dimulai dari kita baru pulang kontrol istriku yang habis kiret karena mengalami keguguran, yang karena sebelum berangkat kita itu belum sarapan, sehingga pulang dari dokter kita benar-benar lapar banget. Itu kita datang kalau nggak salah jam berapa? Jam 7 ya? Iya, jam 7. Kita tuh persiapan jam setengah 7 jam 6 kalau nggak salah, kita siap-siap untuk ke dokter karena kan perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 40 menit. Nah, di situ kita benar-benar lupa untuk sarapan. Yang kalian perlu tahu, untuk sarapan di tempat kita tuh enggak terlalu banyak ya. Maksudnya gini, kalau mungkin di kota-kota besar nemu sarapan ya 10 meter atau 5 meter udah ada sarapan. Tempat kita tuh memang benar-benar jauh gitu dari orang-orang yang menjual sarapan tersebut. Iya, sarapan pagi tepatnya. Yang sarapan pagi, mau kalau sarapan malam makan apaan sarapan malam. Ya gitu loh. Jadi kita tinggal di suatu daerah yang memang sulit gitu untuk mencari orang-orang yang dagang di pagi hari lah semuanya. Nah, ya kita bener-bener lupa untuk makan dan sarapan. Kan harusnya kan kita buat sendiri, tapi memang itu terburu-buru ngejar jam ketemuan sama dokternya, ya kan, akhirnya kita lupa. Nah, gimana mah ceritanya mas setelah kita pulang itu? Coba mah jelasin kamu tuh gimana. Jadi waktu kita udah selesai dari dokter kandungan, kita balik. Di situ saya tuh mau rekomendasi, ayo ya kita cari sarapan, mau cari sarapan ke ini pasar. Ayo. Di situ sebelumnya kan kita udah nyari kanan kiri kok nggak ada gitu. Terus kita ya udah kita cari di sepanjang jalan aja, barangkali ada yang jualan makanan. Kok nggak ada. Nah, mentok-mentok di perbatasan daerah itu ada orang jualan bakso tuh, katanya enak banget tuh gitu kan. Nah, pas kita tanya-tanya, ternyata beliau belum siap untuk makanannya disajikan karena masih belum benar-benar matang. Nah, saya di situ diskusi sama suami saya, gimana mau nunggu apa mau nyari di tempat yang lain. Nanti kalau seumpamanya mau nunggu ayo, kalau enggak ya udah kita cari tempat yang lain. Terus kata suami saya, udahlah cari tempat yang lain aja, kita kan keburu lapar. Ya udah, akhirnya cari makan lah di situ. Balik coba kita kembali lagi rekomendasi ke pasar, untuk ke arah pasar. Nah, sebelum sampai ke pasar kan adalah banyak orang jualnya nasi, makan, tapi di situ beliau nggak ada. Jadi si penjualnya nggak ada di warungnya. Ada yang nganterin sekolah, ada yang masih itu. Ya sudah, kita lurus saja balik arah ke pasar tadi. Pas ke pasar, nah kita di situ muter-muter nyari lagi. Banyak orang jualan makanan kayak nasi rawon, soto dan lain sebagainya, cuman
Di situ masih belum siap juga. Halo sayang, selamat pagi. Oh, oke, maaf, saya lanjutin ceritanya. Nah, pas di tengah-tengah pasar, feeling saya gini, waduh, kok nggak enak ya. Jujur suami saya itu kalau di tempat keramaian nggak bisa. Jadi saya khawatir, gimana ya? Ini kan di pasar. Halo, gimana? Halo. Nah di situ saya tuh mikirnya gini, aduh, khawatir ke suami saya. Kalau suami saya di keramaian tuh pusing kepalanya. Saya khawatirnya, duh gimana ntar kalau suamiku ntar kepalanya pusing ya. Soalnya tuh suami saya tuh kalau diajak ke pasar, biasanya nunggunya di tempat penitipan motor atau apa gitu. Kalau masuk itu nggak pernah ikut gitu. Mau kayak kepanjangan nih, aku nggak kayak gitu juga. Nah terus singkat cerita, ada sih penjual makanannya, ada mie ayam, ada rawon, ada soto ayam. Di sampingnya tuh ada penjual soto ayam. Dan di situ kita dilema mau makan di mana nih, kan kita nggak tahu daerah di situ kan. Enggak sih, sebenarnya nggak dilema. Aku dilema. Kita itu pengennya nyarinya tuh bakso. Iya, tapi jujur di situ aku dilema. Soalnya apa? Di situ ada soto ayam, ada mie ayam, ada rawon. Tapi yang kita cari itu bakso. Iya betul. Yang kita cari itu bakso. Tapi di situ yang ada tapi tersedia tidak makanannya ada itu. Bakso. Nah, karena kita memang Oke. sering makannya, ya kita sering makan mie ayam sama bakso, udah kita putusin untuk makan mie ayam. Gitu loh. Nah, lucunya lagi. Kita masuk ya ke warung itu. Nah, di sana ya maaf ya. Itu untuk kebersihannya tuh kurang banget. Aku masuk ke tempat itu udah bau-bau serangga yang notabene udah mati lah. Di situ aku udah cium-cium, tapi sepengalaman aku dulu, hal tersebut masih bisa ditolerir dengan satu harga yang murah sama makanannya itu enak gitu. Itu masih bisa ditolerir. Nah, yang nggak bisa ditolerir itu adalah dari dua faktor itu nggak ada. Makanannya enak dan harganya murah, itu nggak ada. Nah, ceritanya ketika kita sudah sampai di sana, anak kita itu nangis, rewel, tepatnya rewel, nggak kondusif. Akhirnya anakku yang satu ini aku ajak ke Alfamaret untuk beli minuman karena dia terlihat haus gitu. Dan di meja itu disediakan, maaf ya guys, ini baru bangun tidur ceritanya, masih loading. Gimana mah? Itu. Iya. Oh ya, di tempat itu pun dikasih ini apa? Minuman ada. Bukan dikasih sih, lebih kayak tempatnya disediakan minuman. Tapi minumannya ya aku lihat memang kotor ya, apa tutupnya itu bukan lagi bertebu, tapi ya ada sisa-sisa saus atau mungkin ada sisa-sisa apa di situ. Ya aku lihat, sehingga aku tuh gak tertarik gitu untuk menyentuhnya pun aku gak tertarik gitu. Anakku yang memang mungkin belum ngerti apa-apa, dia tuh kayak rewel, pengen ngerasain mungkin ya. Tapi ya di situ ya aku paham gitu, janganlah kita tuh mengarahkan anak kita yang benar seperti apa, yang baik seperti apa gitu. Nah, ada dua minuman, yang satu soda, ya minuman soda ya. Biasa kalau bikin soda gembira, sama yang apa ya, minuman jeruk itu yang ada logo F-nya itu. Nah di situ kita udahlah agak nggak terlalu curiga, udah biarin aja. Itu sebelum aku bilang tadi makanan yang gak enak. Mari sini sama Mami yuk. Sini. Mami sini. Gimana mah? Iya. Ketika aku pergi gimana di sana mah? Sama Maning. Iya. Pas suami saya lagi ngajak Dedek dari minum ya. Di situ saya susu ya. Di situ pertama saya mau order rawon sama mie ayam.
Nah, sebelum saya tuh ngeliat loh nasinya di mana, terus ini mana rawonnya. Saya berpikir apakah yang di belakang ini, yang di belakang tempat duduk saya itu kan kayak ada ruangan gitu kan ya. Saya mikir gini, gini deh, lebih baik tukar pesan makanan aja. Jadi untungnya rawonnya belum dibikin. Saya bilang, maaf bu, saya boleh rawonnya diganti sama mie ayam. Terus beliau enak, orangnya enak, baik, beliau enak, baik, cuman ya itu segi untuk apa ya, dari pelayanannya bagus. Dari segi kebersihannya mungkin. Terus juga ya itu lah intinya. Nah di situ saya pesen mie ayam itu, saya udah aduh mie ayam datang nih satu nih yang pesanan pertama. Saya berpikir gini, waduh kok mie ayamnya begini. Saya coba satu persatu, dari bumbunya, dari makanannya saya cobain. Ternyata mie itu hambar. enggak enak sih, enak. Buat apa sih hambar? Buat saya hambar ya. Kalau bagi aku enak, cuman mie-nya tuh bukan mie ayam yang seperti biasa. Ternyata mie-nya mie telur. Mie langsung jadi. Iya, mie telur. Nah, jadi mie apa sih namanya? Mie kijang apa mie telur itu? Pokoknya mie yang udah langsung jadi, bukan mie ini ya, bukan mie keriting atau bukan, mie pangsit yang biasa dibuat untuk mie ayam. Di situ saya pikir, aduh, ketipu. Ya Allah. Ketipu masalah jujur, makanan pertama itu. Di prank satu, yang kedua ya kecewa pasti gitu. Cuman jujur saya kasihan sama ibunya, nggak tega mau ngomong. Karena di situ kondisi rame, ya sudah, diem aja lah gitu. Itu terus sama. Saya kalau pesan di tempat lain kan mau minum apa gitu kan. Nah di situ saya bingung, telinguk nggak ada aqua, nggak ada apa. Terus saya minta tolong sama suami saya, kondisi badan saya masih belum mendukung untuk wirawiri, karena yang saya keluhkan di punggung saya itu benar-benar sakit. Terus ketambah naik motor, saya paksa naik motor, punggung saya tambah sakit lagi. Akhirnya ayah, tolong pesenin minuman dong ya. Apa mah? Jangan es ya, teh hangat aja gitu. Langsung teh hangat datang. Dan di situ yang mengejutkan adalah suami saya langsung melarang, jangan diminum. Loh, saya kan belum minum, kok udah dilarang minum teh? Saya udah haus banget gitu. Ya karena aku tahu. Ya, makasih ayah. Karena aku tahu, aku lihat itu tehnya itu benar-benar kotor. Aku bilang, guys, apa mungkin kalau aku bilang benar-benar kotor, kalian berpikir wah itu mungkin tehnya belum disaring, tapi ya udah itu disaring. bukan teh apa yang biasa ini. Aku paham gitu, teh mana yang teh yang apa ada pakai filter, atau mungkin teh yang apa sih masih bentuk daun teh gitu, daun teh kering ya kan. Aku paham. Nah di situ tuh apa di permukaan tehnya itu udah kayak ini, apa coba bayangin ini apa teh, tapi di atasnya kayak ada muka-muka gitu, bekas-bekas creamer gimana gitu. Dan aku lihat dari sendoknya pun juga aku lihat kotor gitu. Jadi apa aku sih memperingatkan istri aku tuh, memang ini kotor loh, apa belum nggak bersih, coba kamu lihat, perhatiin gitu. Jadi dia sadar ya kan, kok ada putih-putihnya, titik-titik putihnya, apaan, ketombe atau apa ini ya kan. Akhirnya dengan aku tidak mau menyinggung orang atau penjualnya, aku kasih tahu apa istriku menggunakan handphone ini loh. Aku kasih tahu tanpa aku bicara. Akhirnya aku bilang ke istri aku, kan makanannya belum habis, tapi aku paksa
apa bukan aku paksa, lebih kayak menyarankan jangan dihabiskan, udah biarin aja. Di situ aku pengen kabur, di situ aku udah ingetin ayo kita pulang gitu. Aku bilang gimana kalau memang nggak bisa dimakan jangan dimakan, ngomong gitu di itu apa di HP itu, kalau nggak bisa dimakan jangan dimakan udah. Tapi istri aku maksa, katanya lapar mungkin, akhirnya dihabisin dulu. Nggak tega sama ibunya, kasihan. Akhirnya itu teh, tadinya aku mau tinggal, aku mau pulang udah kelar gitu. Tapi udah sama ibunya dipaksa suruh bungkus. Mungkin dilihat kayak kan, kita dilihat gelagat kita lihat. Nah sebelum itu kan aku bayar, aku pikir seperti ini apa? Mami yuk, sini. Nih, just information, mie ayam itu harganya biasanya di daerah kita tuh cuma 6.000, paling mahal tuh 7 sampai 8.000. Ya kan? Itu di daerah kami itu seperti itu. Tapi entah kenapa kok harganya jadi 10.000. Maaf nih, ya kan? Apanya? Harganya? Tehnya 10.000. Mie ayamnya 10.000. Tehnya harganya 2.000. Apa karena pakai bakso kali? Ya mungkin kan 2 pakai bakso mungkin. Tapi balik lagi, ya kalau misalkan pakai bakso paling mahal 8.000 mah. Nggak sampai 10.000. Nah, di situ 2 30 berapa kemarin? Dengan 2 itu 22.000. 2 22. Dengan minumnya. Ya kan? Oh, 22 sama minum. Nah, kita minum apa maksudnya cuma 1 minuman doang, enggak 2. Iya. Makanan 10.000, 2 aja 20.000 mungkin ya kan? Minumannya 2.000. Di situ aku kalau inget dia nggak sampai dah. Apa ya? Aku juga kan pernah ya kerja di, ya aku sebutin aja ya nih buat kalian yang nyari makanan murah di daerah Jakarta, tepatnya di bagian perbatasan timur, utara sama pusat. Itu ada di Cempaka Mas, di mallnya. Itu murah banget. Ada mie ayam itu harganya 5.000. Dulu waktu 2016 itu masih 5.000. Itu memang tempatnya enggak terlalu bersih, ya sama yang itu apa. Tapi makanannya tuh enak, harganya murah. Nah, itu enak. Bersih tapi gitu. Bersih enggak terlalu. Kalau lu enggak terlalu lah. Tapi balik lagi ini apa sih namanya? Ya tadi 2 faktor tadi. Kita kan ngincernya enak, murah gitu. Enak ada murahnya. Walaupun tempatnya kayak gimana ya kalian bisa nilai sendiri kan. Tapi nih menurut kami di tempat yang ini yang kami rasakan sekarang, itu 2 faktor tadi itu gak ada gitu. Yang tadi saya di awal bilang memang gak ada 2 faktor itu. Kalau memang tempatnya gak bagus, minimal makanannya enak gitu. Kalau nggak harganya murah. Nah, kami merasa di-prank dengan harga yang lumayan mahal dan rasa makanannya nggak enak gitu. Jangan berpikir harga segitu itu karena BBM naik atau mungkin bahan pokok naik. Nggak seperti itu. Boleh dijual di harga 15-20 silakan. Tapi asal makanannya tuh enak. Layak untuk dimakan. Enak itu nanti. Yang penting layak untuk dimakan. Dan tapi tetap mah dengan kan kita ke tempatnya tuh kan kita udah lihat ya tempatnya kayak gitu ya kan. Kalau memang tempatnya nggak mendukung, setidaknya makanannya mendukung. Nah kalau memang makanannya nggak mendukung, setidaknya harganya yang mendukung. Kan seperti itu. Kalau kita hanya berpikir cuma 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, nggak bisa. Semuanya tuh saling berhubungan gitu. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri seperti apa tempatnya, seperti apa harganya, dan seperti apa makanannya ketika kamu ngomong seperti ini. Nah, soalnya aku juga pernah kerja di tempat makan, benar-benar diajarin bersih banget. Dan itu jangan sampai ngecewain pelanggan. Satu, karena pelanggan tuh udah besar.
sebagai raja. Ya bukan masalah mengecewakan atau enggak, Itu tapi balik lagi kan maksudnya. standarisasinya seperti apa, ya kan? Iya. Mereka ya aku kasih tips aja. Kalau mau kecewa, satu, lihat tempatnya dulu. Kalau memang tempatnya bagus, makannya kurang enak dan harganya mahal, ya wajar gitu. Kalau tempatnya bagus, misalkan untuk apa foto-foto atau apa instagramable banget lah, ya silakan gitu, itu worth it mungkin ya kan. Terus harganya apa makanannya kurang enak, ya memang worth it, dia menyediakan tempat, bukan menyediakan makanan, bukan apa mengedepankan makanan. Oke, ini makanannya standar aja, nah harga mahal, tapi kalian dapat tempat gitu. Tapi kalau di sekarang tuh masalahnya adalah tempatnya nggak bagus, ya aku pikir ya mungkin harganya apa makanannya enak nih walaupun tempatnya nggak bagus, tapi itu salah. Dan ketiga, wah mungkin harganya murah nih, oh ternyata juga salah. Itu bagi kami di tempat seperti ini, daerah kami itu sangat mahal. 10.000 itu mahal loh, termasuk apa $3 kalau di Grab tuh atau di Gojek itu $3 lah. Kalau murah kan $1 atau $2, tapi kalau mahal tuh udah masuk $3 gitu. Kalau udah mahal banget tuh $5. Rata-rata di sini minimum harganya 5.000, 6.000. Iya. Rata-rata just for information juga di sini makanan tuh murah. Cuma harga 5.000, 6.000, ya 7 sampai 8.000 udah tuh mentok. Itu 8.000 udah sama bakso. Iya. Ya kan? 8.000 udah sama bakso. Ya. Spesial banget, udah ini banget. Enak banget kayak langganan kita yang di ujung situ ya. Iya. Yang di bakso gunung ya. Ya bakso gunung mah yang di Tuan juga enak. Jadi kita sebagai konsumen, sebagai mungkin ya penilai makanan juga sih, ya kurang worth it untuk hal apa untuk makan di tempat tersebut. Dan ada cerita lagi di balik hal itu, bagaimana? Coba ceritain. Karena maksudnya gimana? Ya di balik apa yang kita ceritakan itu ternyata ada sesuatu yang membagongkan gitu. Mungkin kalian akan tertarik hal itu. Ini cuma istri saya doang yang bisa ngejelasin. Di situ juga saya kena gitu dengan hal itu. Bagaimana? Coba ceritain. Jadi pas mau pulang itu mau bayar, saya nggak mungkin saya juga sebenarnya nggak mau ini sih ngebuka aib orang, saya nggak mau. Tapi ini buat pembelajaran aja untuk sahabat di luar sana yang beli makan itu, dan entah percaya atau nggak percaya ya ini memang kenyataannya gitu. Di balik itu mau pulang bayar, si penjual kok kumat kamu itu loh. Loh apa gitu. Saya panggil, Bu, saya mau bayar. Terus kok kami ada apa? Positive thinking mah mungkin dia lagi doa mah. Lagi doa. Nah, yang terakhir di samping itu si penjual, di sampingnya kan ada penjual gitu. Itu melototin suami saya loh, bener-bener mantangin banget sampai dia tuh kayak nggak mau lepas pandangan. Masa naksir sih? Enggak tahu. Tapi yang aku rasakan ketika seperti aku cerita disitu, seperti itu. Di situ suami saya kayak orang bengong. Saya istighfar. Iya, jadi dengerin aku dulu. Iya. Nih, jadi di saat itu mungkin ya perasaan aku kayaknya lebih enak makanan itu deh daripada ini. Kenapa nggak ini aja, kayak merasa bersalah gitu, kayak misal. Tapi ya gimana, kita kan udah masuk di situ, nggak enak gitu langsung pindah gitu secara tiba-tiba. Iya. Ya kan? Gimana lagi mas? Coba. Itu aku kena di situ. Itu enak banget lah, sumpah. Tangannya yang satu kayak nyuci ini ya. Di depan, dia kan nyucinya di depan gitu kan. Iya. Nyuci kayak peralatan makan gitu. Terus habis itu tangannya satu di belakang gini sambil melototin suami saya. Saya di situ kok
dalam hati saya gini, ya Allah ya Tuhanku, kami di sini orang pendatang, jika di sini kan rumornya seperti itu, lindungi kami dari hal-hal seperti itu. Istighfar dan di situ saya berdoa. Saya takut, jujur saya asli orang sini, tapi udah apa ya, karena saya dari kecil pindah ke Jakarta, jadi saya tuh nyesuaiin lagi di daerah sini. Nah di situ saya nyesuaiin lagi sama orang sini, saya tak benar-benar takut. Nah di situ sampai saya dipelototin, sama saya dipelototin sama si penjual si makanan di samping tadi, pelototin aja gitu. Sampai ini orang kenapa sih kok nggak sewajarnya orang gitu loh, orang ngeliatin ya udah gitu, ini melototin sambil kayak mulutnya gitu. Ayo seriusan, kamu bengong gitu. Ya gue nggak tahu, pokoknya intinya di Di situ situ kayak saya, apa ya? Saya langsung gini, saya sebut Bismillahirrahmanirrahim aja gitu, sampai suami saya tuh kunci kontaknya jatuh pun dia nggak perhatiin, dia kayak orang bengong, Enggak tahu orang bengong iya. gitu, kayak orang bengong aja. Ayah astagfirullahaladzim, itu kontaknya jatuh ya, Masuk ke got lagi. masuk ke got, dan celana saya juga nyebur ke got. Kayak sampai paniknya itu, takutnya itu gara-gara orang itu mau ngapa-ngapain suami saya itu tadi. Saya nggak perhatiin ke kanan kiri got sambil nenteng-nenteng anak saya. Di situ saya langsung, ya Allah, pas udah lewat, aku ngerti kok Mang, aku ngerti maksud kamu, ngerti. Dan di lokasi itu kita nggak bisa ngelihat hal kayak gitu, nggak bisa kita lihat. Menurut saya, pandangan saya tuh kok beda gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh kayak singup gitu loh, singup kalau bahasa Indonesia. Maaf ya guys, agak sedikit. Oke, gimana ya? Ya gampang kalau tinggal dipotong kok, ini mah. Ya tadi masalah singup itu. Iya, singup itu kalau bahasa Jawa. Jadi singup itu artinya tuh kondisinya itu auranya gelap. Suasananya itu kayak redup, terus juga nggak cerah, nggak walaupun pada gitu. saat itu matahari pun mentereng banget, tapi di situ kelihatan tuh redup gitu. Nah suasana juga nggak bikin kita tuh menikmatinya dengan benar-benar gitu. Iya. Jadi suasana itu mungkin coba bayangin kalian masuk ke suatu ini apa rumah kosong bertahun-tahun deh ya, mungkin rumah kosong atau mungkin ya di bawah pohon, bener-bener di bawah pohon besar ya. Coba kalian bayangin kalian ada di bawah pohon besar di mana itu jam 12 terik, tapi tidak ada yang namanya angin. Kalau masih ada angin kan masih sepoi-sepoi, ini nggak ada angin, di bawah pohon siang hari, di bawah pohon besar banget. Nah itu seperti itu. Jadi itu kayak itu yang dinamakan singup. Intinya suasana itu kayak redup banget, walaupun matahari itu di atas kepala. Dan di situ serasa kayak kalau menurut saya ya ya Allah, suasananya kurang mendukung aja sih. Gitu, menyeramkan begitu kalau menurut saya. Karena saya kalau udah di lokasi seperti itu badan saya langsung kacau semua dan sakit. Nah, energi serasa kayak diserap gitu, habis udah. Tinggal capek, badan sakit semua. Udah punggung pada dasarnya sakit, udah pada dasarnya aku sakit. Di tempat kayak gitu tambah gambarnya, Masya Allah luar biasa gitu, subhanallah. Ya buat kalian yang mungkin nggak percaya silakan nggak percaya. Memang
memang udah pernah ngalamin ya memang seperti itu, kalian paham. Jadi ya kita mungkin nggak bisa melihat hal seperti itu, tapi kita merasakan keberadaannya pasti ada. Tapi kadang kan pikiran kita tuh nolak, oh bukan cuma perasaan kita doang. Ya itulah perasaannya. Alam bawah sadar kalian tuh mengingatkan, oh ada hal yang kayak gini loh. Ya walaupun memang kita nggak bisa ngeliat, enggak ya, mungkin ada beberapa orang mengaku bisa melihat, tapi kan balik lagi hanya mengaku, mengklaim, bukan secara ilmiah, nggak ada gitu. Tapi kalau untuk merasakan pasti merasakan awal ya, seperti kita di hembuskan angin, atau kita udaranya panas terik, tiba-tiba ada yang dingin, langsung dingin gitu. Itu kan banyak yang merasakan. Tapi kalau untuk melihat ya masih susah gitu. Kalau untuk melihat nggak bisa gitu kita. Tapi kalau untuk merasakan ya, atau mungkin kalau memang menyerupai sesuatu ya bisa. Tapi kalau melihat secara langsung dengan kasat mata tuh nggak mungkin gitu. Lanjut dari gimana Mas? Habis pulang ya udah pulang, kita mutusin kita makan di untuk netralin itu ya, untuk netralin perut kita yang dan sedang kelaparan, netralin suasana hati kita. Akhirnya kita udah kita pergi ke minimarket terdekat ya beli susu. Nah itu yang enggak mungkin kita berpikirnya udah kita nyari satu ya, kalau masalah makanan bakso ternyata nggak ada, kita akhirnya dapat kayak gitu. Yes. Itu dengan kita udah lebih baik cari yang tempat benar, pasti aja. Jangan pernah berpikir atau ekspektasi tinggi tentang suatu tempat seperti itu sih. Ya kesimpulan yang didapat pada hari itu ya yang tadi, jangan pernah berekspektasi tinggi atau membayangkan suatu hal yang benar-benar baik pada sesuatu gitu, suatu tempat atau suatu hal. Dan berhati-hatilah. Dan tetap berhati-hati. Semua tuh ya seperti itu keadaannya. Indonesia ini enggak hanya kamu ada di kota. Indonesia ini luas. Dari Sabang sampai Merauke, di setiap tempat pasti ada hal seperti itu. Makanya buat kalian yang memang terburu-buru, tidak sempat untuk makan dan sebagainya ya, mungkin kalian bisa tahan dulu gitu, beli sesuatu di minimarket yang ya notabene ya seperti roti atau mungkin susu. Itu bisa ngebuat kalian tuh menahan lapar. Atau mungkin dari kalian biasanya makan proma kan, kita tahu kok proma sama Oki Jelly Drink ya itu. Gak. Canda Oki Jelly Drink, canda proma ya. Apaan tuh proma? Ya bisa begitu untuk nahan mak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya kayak gitu enggak. Tapi ya pastikan gitu nutrisi kalian tercukupi, udah itu aja untuk nahan lapar. Kalau memang kalian terburu-buru, jangan sampai seperti kami yang kena prank seperti itu. Emang mungkin ya kita berpikirnya murah nih, wah tempatnya kurang bagus, sehingga kita berekspektasi harganya murah atau mungkin makanannya enak. Gak seperti itu, gak selamanya itu baik kawan. Ada lagi mah dari kamu? Sudah, tadi sih pesanan saya ya, terutama kalau mau beli makanan di luar, pelajaran dari kita itu tadi, berhati-hati dan juga harus itu kan berhati-hati, lihat kondisi, jangan sampai kena prank kayak gitu. Dah, itu aja. Dari saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.